Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Menurut data dari BPS, ternyata 70% orang Indonesia itu tidak mengetahui bakatnya di mana. Bayangkan, 70% orang Indonesia tidak tahu di mana potensinya, di mana minatnya, di mana bakatnya. Benar-benar nggak tahu. Tidak hanya itu, berdasarkan penelitian daripada Universitas Indonesia juga seperti itu. Ya, lebih daripada setengah penduduk Indonesia itu tidak mengetahui bakatnya di mana. Wow, ini suatu hal yang sangat-sangat luar biasa. Jadi, kenapa mengetahui bakat itu sangat penting di zaman sekarang ini ya, terutama di abad ke-21 ke atas ini ya. Apa alasannya? Karena di era modern ya, di era AI zaman sekarang ini, kita sangat dituntut untuk menjadi spesialis, bukan generalis ya. Jadi ini generalis, ini spesialis. Kita tuh lebih dituntut untuk spesialis. Karena apa? Karena zaman sekarang ini pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh para generalis ya, maka akan digantikan oleh AI. Ya, seperti kasir ya, konten kreator juga ya. Konten kreator yang tidak mempunyai bakat yang unik maksudnya. Kemudian banyak deh ya yang akan digantikan. Bahkan DPR sekalipun bisa digantikan oleh AI. Ini sangat-sangat luar biasa. Makanya kita harus mengenali bakat kita. Inilah pentingnya mengenali bakat kita, biar kita bisa menjadi spesialis. Artinya kita bisa fokus pada bidang tertentu. Kita bisa menjadi yang terbaik di bidang tertentu ya. Nah, ini menurut data ya, menurut sumber ya, saya tidak ngarang-ngarang sendiri. Menurut data dari seorang psikolog bernama Howard Gardner ya, mengenali diri sendiri adalah langkah utama untuk mengetahui bakat. Gardner mengatakan bahwa setiap orang memiliki kecerdasan yang unik dan berbeda-beda. Artinya gini ya, kalau dari pengalaman saya pribadi ya, ini dari pengalaman saya pribadi. Waktu saya kecil itu sangat suka yang namanya bertanya kepada bapak dan ibu saya. Sangat suka bertanya hal-hal yang berbau adat istiadat, budaya, antropologi, bahasa. Saya sangat suka ya zaman dulu belajar tentang sastra dan lain sebagainya. Bahkan bapak saya sama ibu saya itu sampai gelagapan ya kalau misalnya saya bertanya sesuatu hal yang mungkin ya tidak diketahui oleh orang tua saya. Dan dari kecil saya sering dikata-katain sama orang tua, sama keluarga juga. Kamu tuh kayaknya bakatnya di sini deh. Kamu bakatnya kayaknya di bidang sastra deh. Kamu bakatnya tentang bidang antropolog deh. Makanya saya itu lebih suka belajar tentang bahasa. Di sekolah juga seperti itu. Nilai-nilai saya ya, nilai saya itu lebih tinggi dalam bahasa ya, bahasa Indonesia, sejarah itu lebih tinggi daripada bidang-bidang yang lain seperti matematika ya. Geografi, ekonomi dan lain sebagainya. Jadi nilai saya itu lebih ke bahasa. Dan saya sudah menyadari hal ini sejak kecil. Namun ya, di tengah perjalanan waktu saya SMA, waktu saya SMP, saya dituntut untuk dapat nilai perfect ya di semua bidang. Nah, saat itu saya sudah mulai ragu, bakat saya itu di mana sih? Nah, untung saya waktu kecil ingat ya, karena saya itu sangat suka yang namanya berbau sastra dan lain sebagainya, sehingga saya memilih jurusan sastra. Dan ketika saya kuliah sastra, saya tidak merasa terbebani. Walaupun teman-teman saya ini sering ngeluh, pelajaran sastra ini sangat susah, bla bla bla, harus baca buku banyak-banyak ya. Kebetulan saya sangat suka yang namanya baca buku ya. Harus baca buku banyak-banyak, harus bisa menganalisis dan sebagainya. Kayaknya pelajaran sastra ini susah deh. Menurut saya enggak. Saya bisa lulus dengan cepat ya, kurang lebih 4 tahun ya. Nggak lewat daripada 4 tahun. Dan saya tidak merasa bahwa belajar sastra itu tidak terbebani. Karena apa? Karena dari kecil saya sudah suka ya. Jadi kalau Anda menemukan bakat Anda, maka Anda seperti orang tidak kerja ya, kalau menekuni satu bidang tertentu. Intinya gini ya, kalau kita bisa lebih cepat belajar sesuatu daripada teman kita ya, sesuatu hal ya, maka bakat kita di situ. Kalau kita lagi ada masalah ya, terus kita ada tekanan, misalnya tekanan batin ya, terus punya konflik dan lain sebagainya, tapi kita tetap melakukan hal itu terus berulang-ulang, maka itu adalah bakat kita. Seperti saya sendiri misalnya,
Saya tuh sangat suka yang namanya bahas tentang antropologi, dan saya sangat suka yang namanya berbagi gitu, bicara seperti ini. Ya, walaupun di depan kamera saya tidak terlalu suka bicara di depan kamera sebenarnya. Tapi ngobrol sama orang saya suka. Ya, makanya saya bikin channel ini. Ngobrol sama orang saya suka. Terus saya suka belajar antropologi, sastra, belajar tentang budaya dan lain sebagainya. Makanya saya bikin channel ini. Dan menurut saya ini melampiaskan ya, bukan melampiaskan ya. Maksudnya ini mungkin saja bagian daripada minat saya ya. Kalau saya tidak mengungkapkan share ya tentang apa yang saya baca, maka otak saya itu bisa puyeng gitu, sumpek. Jadi channel ini adalah ya tempat saya berbagi gitu, biar otak saya itu tidak terbebani gitu, tidak sumpek. Makanya saya bikin channel ini. Kemudian ada cara kedua misalnya, selain cara yang saya katakan tadi itu, mencari pengalaman baru ya. Menurut penulis buku The Element, Sir Ken Robinson mengatakan mencari pengalaman baru dapat membantu mengetahui bakat kita. Robinson menyatakan bahwa pengalaman baru dapat membantu menemukan apa yang kita sukai dan apa yang kita lakukan dengan baik. Ini menurut para ahli ya. Misalnya nih, kita belajar tentang sesuatu hal yang baru ya, seperti di sekolah misalnya, sekolah SD. Atau kalau misalnya kita jeli sebagai orang tua, dari kecil juga kita sebenarnya sudah bisa mengenali bakat anak. Karena apa? Karena kita bisa menganalisis anak ini lebih kemana sih bakatnya. Sama seperti orang tua saya dulu. Orang tua saya dari dulu sudah sering mengatakan, kayaknya bakat kamu di sini deh. Kayaknya bakat kamu belajar tentang ini deh, sastra. Dan kamu juga sangat suka yang namanya ngobrol, kata orang tua saya gitu. Saya tuh waktu kecil ya sangat suka yang namanya ngobrol sama bapak, sama mama. Dari kecil ya, kalau kita misalnya pergi kemana gitu, dari kecil saya tuh suka nanya gitu, terus nanya lagi, sampai bapak saya tuh bosan, kamu nanya mulu. Dan dari situ saya mengetahui ternyata saya suka yang namanya ngobrol dan suka yang berbau sastra dan antropologi, sehingga saya bikin channel ini. Dan menurut Anda gimana? Apakah ini membantu atau tidak? Karena ini sangat penting banget guys. Kalau kita tidak mengenali bakat kita akan tersiksa seumur hidup. Ada banyak ya orang di Konoha saya melihat, misalnya nih ya, tidak berbakat untuk jadi pemuka agama misalnya, tapi dia maksain jadi pemuka agama. Yang jadinya apa? Ya jadinya akan ada pemuka agama yang berkedok Brahmanisme. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya yang salah ya. Anak kita tidak berbakat jadi pemuka agama, kita paksakan. Nggak semua orang berbakat jadi pemuka agama, nggak semua ya. Nggak semua orang itu berbakat belajar agama, nggak semua ya. Ya kalau misalnya belajar agama untuk kebaikan nggak jadi masalah, tapi kalau misalnya jadi pemuka agama itu nggak semua ya. Kalau kita paksakan, itu alasannya kenapa. Maka ada pemuka agama yang seperti tidak mengerti agama gitu ya, melakukan hal-hal yang di luar agama, itu artinya dia tidak berbakat ya di bidangnya. Kemudian di bidang lain misalnya jadi politisi misalnya, saya melihat di Konoha itu banyak kok yang tidak berbakat jadi politisi, nggak ngerti yang namanya gimana caranya merayu rakyat gitu, gimana caranya supaya rakyat nggak marah, gimana caranya mengambil keputusan. Saya banyak melihat seperti itu politisi di Konoha yang tidak berbakat. Ada banyak seperti itu. Jadi berdasarkan hanya sensasi-sensasi gitu, viral, terus dia nggak jadi politisi, padahal dia nggak punya bakat di situ. Kemudian jadi artis juga, saya melihat di Konoha banyak kok artis karena model apa, kontroversi. Dia tidak punya bakat, nggak bisa acting, nggak bisa nyanyi, tapi dia jadi artis, kontroversi ya. Selalu kontroversi. Dan menurut saya ini bukan bakat ya. Ini semacam ada ini ya, semacam pemaksaan ya untuk terkenal. Saya melihatnya seperti itu. Kemudian mengembangkan keterampilan ya. Menurut penulis ya The 7 Habits of Highly Effective People, Stephen Covey, mengembangkan keterampilan dapat membantu pengetahuan bakat. Covey mengatakan bahwa mengembangkan keterampilan dapat membantu menemukan apa yang kita lakukan dengan baik ya. Nggak apa-apa, cobain aja semuanya. Cobain melukis, cobain deh. Cobain bertukang ya. Cobain sesuatu hal yang pengen kita lakukan ya. Kemudian mencari mentor misalnya.
Menurut penulis buku The Power of Now, mencari mentor dapat membantu mengetahui bakat. Ya, beliau mengatakan bahwa mentor dapat membantu mengetahui kekuatan dan kelemahan kita. Sama seperti orang tua. Orang tua juga bisa jadi mentor kita. Dari kecil kita sudah diamati, diperhatikan, kayak kamu bakatnya di sini deh, ya. Kamu bakatnya di sini. Ada orang yang punya bakat itu, misalnya nih, ada seseorang yang tidak berbakat ngomong di kamera, ada seperti itu, nggak pede, ada seperti itu. Tapi dia punya keahlian untuk ngedit video misalnya. Terus dia punya keahlian lain misalnya, coding misalnya. Dia punya keahlian lain misalnya, di IT misalnya. Ada seperti itu. Jadi antara orang yang pintar ngedit video gitu, ini kan bisa bertemu dengan orang content creator ya. Karena content creator juga butuh seorang editor kan. Kemudian seorang pelukis misalnya, atau dia suka melukis di Canva misalnya, atau mengukir misalnya. Nah, zaman sekarang kan sangat dibutuhkan yang namanya seorang pelukis. Karena apa? Karena sosial media ya butuh yang namanya. Kita melihat zaman sekarang ini pelukis juga sangat dibutuhkan ya, pelukis, politisi, lawyer, hukum ya. Jadi orang-orang hukum juga sangat dibutuhkan zaman sekarang ini. Saya melihat ya, orang hukum itu, kalau saya mau ngambil jurusan lain gitu ya, selain jurusan sastra, saya tuh pengen ngambil jurusan hukum. Karena apa? Hukum ini sangat dibutuhkan di era zaman sekarang ini. Ya, saya juga sebenarnya sangat suka yang namanya belajar tentang hukum. Karena di kampus dulu kita belajar tentang filsafat. Filsafat dengan hukum itu ada hubungannya. Induk daripada ilmu pengetahuan itu kan filsafat. Ya, saya sangat suka belajar tentang filsafat. Zaman sekarang ya, zamannya AI itu sangat dibutuhkan yang namanya lawyer. Lawyer itu tidak bisa lawyer itu nggak bisa digantikan dengan AI, nggak bisa. Maka yang nonton video ini kalau misalnya berbakat bagian hukum, Anda sangat beruntung ya, karena Anda di masa depan sangat dibutuhkan ya. Hukum itu sangat penting ya, lawyer. Walaupun saya sering mempelajari tentang hukum secara otodidak, tapi menurut saya itu kurang cukup ya. Belajar hukum, belajar tentang tata negara, itu sangat-sangat luar biasa ya, kalau Anda bisa belajar hukum dan belajar tata negara. Kemudian saya melihat ya, di Konoha itu ya, orang-orang yang berbakat itu biasanya diabaikan ya. Contoh misalnya kita punya bakat di bidang tertentu, misalnya kita bakatnya di sains, tapi saya melihat di Konoha itu ya, ini semacam culture kali ya, atau budaya. Ngapain kamu belajar sains? Kan itu nggak ditanya sama malaikat nanti di surga. Kan banyak warga Konoha yang dapat komentar-komentar seperti itu ya. Dan menurut saya ini akan memutus bakat kita yang awalnya kita berbakat di sains ya. Kita bisa menciptakan sesuatu alat misalnya, kita meneliti di suatu bidang misalnya sains ya. Ngapain sih kamu belajar sains? Kan itu kan nggak ditanya sama malaikat. Jadi saya melihat warga Konoha itu lebih fokus belajar agama. Nggak jadi masalah belajar agama, tapi gini guys, nggak semua orang itu berbakat belajar agama, nggak semua orang itu menjadi pemuka agama ya. Karena ibadah yang sebenarnya itu nggak harus gitu belajar agama, enggak. Belajar tentang ilmu pengetahuan juga itu bagian daripada ibadah. Contoh misalnya belajar tentang fisika, itu adalah bagian daripada agama ya. Jadi jangan keliru ya. Saya melihat ya, bakat-bakat warga Konoha itu banyak yang hilang. Karena apa? Karena warga Konoha itu memfokuskan untuk apa? Belajar tentang agama gitu. Jadi seakan-akan semua ya, orang tua di Konoha itu pengen ya, atau rata-rata lah ya, nggak semua ya, rata-rata anak itu pengen jadi pemuka agama ya. Kalau semua jadi pemuka agama, siapa yang ngerjain yang lainnya? Siapa yang jadi apoteker gitu? Siapa yang tukang suntik? Siapa tukang ngebacut di sosial media seperti ini ya kan? Jadi punya bakat masing-masing ya. Ya, kalaupun saya sekarang ini terlihat pede di depan, kalaupun saya sekarang ini terlihat pede di depan kamera, tapi dulu saya sebenarnya nggak terlalu pede-pede amat ya. Jadi karena saya punya bakat ya, punya minat dalam ngobrol, makanya saya ya berusaha ngomong di depan kamera. Saya menganggap bahwa kamera ini adalah teman kecil saya atau sahabat saya. Oke, sekian video ini, semoga Anda dapat insight video ini. Saya Ray Konoha, salam rasional.